Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Ustadz, seseorang bertanya, hidupnya sangat susah sekali, buat makan pun susah, sudah mengamalkan semua amalan tapi tidak ada peningkatan dalam perdagangannya. Hampir-hampir orang tersebut putus asa dari amalan dan berharap kepada Allah. Apakah ada solusi buat orang tersebut? Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ini mengenai pertanyaan yang diajukan kaitan dengan doa. Maka supaya bisa dipahami semuanya dari segala sisi, insyaallah kita akan membahas mengenai apa itu pengertian doa secara singkat. Kemudian yang kedua mengenai janji-janji Allah untuk mengabulkan. Jadi makna janji Allah untuk mengabulkan itu doa-doa hambanya. Kemudian yang ketiga, apa saja bentuk pengkabulan doa. Dan nanti terakhir insyaallah kita sisipkan mengenai syarat-syarat dikabulkannya doa yang ditulis oleh sebagian ulama. Yang pertama, doa itu apa tuh? Doa itu, hakikat doa adalah seorang hamba apabila seorang hamba itu merasakan dalam hatinya bahwa apa yang saya hadapi dalam kehidupan saya, permasalahan-permasalahan saya, hajat-hajat saya, itu tidak akan tercapai, masalah tidak akan selesai kecuali apabila saya ini menghadapkan itu permasalahan dan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan yang maha berkuasa di atas alam semesta. Jadi hakikat doa ini adalah rasa yang ada dalam hati seorang hamba ketika dia ini tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat doa. Akhirnya keyakinan yang ada pada hati seorang hamba itu mendorong dia, mau tidak mau memang saya harus mohon kepada Allah. Saya harus minta kepada Allah. Saya ini tidak bisa hidup tanpa Allah. Itulah hakikat doa. Doa yang timbul karena memang saya ini hajat kepada Allah 24 jam. Hajat untuk diwujudkan dan juga hajat untuk dijaga ini kelangsungan hidup saya. Lah adapun Allahumma ya Allah itu ungkapan doa. Itu lafadznya doa. Tangan kita diangkat menengadah ke langit, itu sikapnya orang doa. Lah hakikat doa itu sendiri adalah yang saya sampaikan tadi, kita ini merasakan dalam hati tidak bisa hidup tanpa Allah. Saya 24 jam harus bergantung kepada Allah dan selalu memohon kepada Allah dalam semua langkah saya, hajat saya, dan penyelesaian semua masalah saya. Ini pengertian singkat mengenai apa itu doa. Terus, karena doa ini juga diperintahkan oleh Allah,
Bahkan bukan sekedar ini perintah Allah, doa ini adalah mukhul ibadah, intisari, kesimpulan daripada hasil ibadah. Di mana orang itu yang hari-hari menyembah Allah, taat kepada Allah, maka puncak yang akan dia rasakan adalah 24 jam dia ini mesti akan merasa bergantung kepada Allah. Nah, karena doa ini juga perintah Allah, maka yang harus kita rasakan pertama kali dalam doa itu adalah ketika kita dibimbing oleh Allah, kita digerakkan oleh Allah, dikasih taufik oleh Allah, bisa berdoa, bisa mengangkat tangan, bisa merasa hajat kepada Allah, maka ini adalah satu anugerah yang besar dari Allah. Jadi di selain dikabulkannya doa-doa kita, maka seorang hamba yang bisa ditolong, yang ditolong oleh Allah, bisa berdoa, ini sudah satu anugerah yang besar dari Allah, tanda bahwa hamba ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara cintanya Allah kepada hambanya, di antaranya adalah digerakkannya itu hamba untuk berhajat kepada Allah. Maka poin kedua tadi, selepas kita bicara mengenai definisi doa, pengertian doa, yakini bahwa kita bisa berdoa ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita, tanda cintanya Allah kepada hambanya. Ini harus kita rasakan. Sehingga ketika kita sudah berdoa kepada Allah, entah apa yang kita minta itu dikabulkan di dunia atau tidak, maka dengan kita doa kepada Allah ini akan merasakan bahwa kita ini sudah menjadi orang yang sukses. Kenapa? Berapa banyak orang di luar sana, berapa banyak orang yang di luar sana ini ketika menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya, sama sekali tidak ingat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, bahkan terkadang tambah jauh dari agama, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, yang harus kita rasakan dalam hati kita itu, bahwa dikabulkannya doa oleh Allah SWT itu kan, Allah kan berjanji. Allah berjanji bahwa setiap doa pasti akan dikabulkan. Kemudian Allah juga berjanji, tetapi Allah tidak menyatakan kapan dikabulkan gitu. Allah tidak menentukan waktunya kapan dikabulkan, tapi setiap doa pasti akan dikabulkan. Sehingga dalam riwayat Tirmidzi itu tidak ada tangan yang diangkat menengadah memohon kepada Allah, kok kemudian turun dengan hampa tanpa hasil apa-apa, tidak ada. Pasti akan membawa hasil. Nah terus kapan? Nah ini bicara mengenai hasilnya doa, bukan mengenai yang awal tadi. Kalau yang awal sudah, ketika orang sudah ditolong bisa menghadapkan hati kepada Allah, itu sudah berhasil sebetulnya. Ini sudah satu sikap yang dicintai oleh Allah, ini sudah satu keberhasilan. Tapi yang mau kita bahas bukan itu. Kita membahas mengenai apa itu hasil dari apa yang kita minta, kita mohon dalam doa. Jadi ketika orang itu berdoa, maka yakinilah bahwa Allah pasti mengabulkan, cuma kita nggak tahu kapan dikabulkan. Makanya itu dalam tafsir mengenai doa Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ini beliau seorang nabi, yang mengamini doanya juga Nabi Harun, seorang nabi. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam dakwah 9 tahun kepada Fir'aun, sudah 9 mukjizat ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Fir'aun yang janjinya mau beriman, tetap begegek tidak mau beriman. Maka Allah ilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam bahwa memang Fir'aun tidak akan beriman. Maka di saat itulah Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna
wa mala'ahu zinata wa ambalang bil hayatid dunya, dan seterusnya itu sampai akhirnya Rabbana tamis ala amalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Maka selepas doa itu diamini Nabi Harun, langsung turun ayat berikutnya, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Dijawab oleh Allah, doa kamu sudah dikabulkan. Sekarang tetap istiqomah dalam dakwah. Jangan ikut-ikutan kalian berdua orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, tidak paham mengenai Allah. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, antara doanya Nabi Musa ini, antara doanya Nabi Musa dan dikabulkannya doa ini dengan tenggelamnya Fir'aun itu 40 tahun. Jadi selepas doa dijanjikan Allah doa kamu dikabulkan, maka ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam masih dakwah kepada Bani Israel 40 tahun, baru datang keputusan Allah. Maksudnya itu terwujudnya janji Allah, yaitu ditenggelamkannya Fir'aun dengan 1 juta tentaranya di Laut Merah. Ini yang doa seorang nabi, yang amin juga seorang nabi. Maka ada kisah lain, ada seorang ulama, setiap doa ada suara doa kamu tidak dikabulkan. Setiap doa ada suara doa kamu tidak dikabulkan. Maka suatu hari beliau doa dengar suara lagi. Nah, salah satu muridnya mendengar, Syekh dengar suara enggak? Apa? Itu doa Tuhan tidak dikabulkan. Dengar. Lah kok Tuhan masih doa loh? Saya dengar suara itu tahu enggak? 20 tahun. 20 tahun. Jadi kalau Allah tidak mengkabulkan, sedangkan yang bisa mengkabulkan doa itu cuma Allah, lah saya tetap doa kepada siapa? Ya hanya kepada Allah. Oh, yang bisa mengabulkan doa itu cuma Allah, yang bisa menyelesaikan masalah itu juga Allah, yang bisa menunaikan hajat cuma Allah. Ya saya tetap doa kepada Allah, berapapun. Maka kemudian tiba-tiba ada suara, doa kamu dikabulkan. Maka ada satu lagi kisah Syekh Ali Al-Khirqani, ini salah satu guru-guru Naqsabandi, Thariqah Naqsabandiyah itu. Beliau berdoa di kuburannya, di makamnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu 20 tahun. Ya Allah, berikan aku ilmunya Syekh Abu Yazid. Ya Allah, berikan aku ilmunya Syekh Abu Yazid. Doa itu 20 tahun. Nah, selepas 20 tahun istiqomah doa, tiba-tiba beliau membaca Quran. Di malam itu beliau membaca Quran, maka dalam semalam langsung hafal 30 juz. Coba ini. Doa 20 tahun. Maka disinilah kita ini dalam berdoa ini harus yakin dan yakin bahwa Allah akan kabulkan doa kita. Ini harus yakin. Jangan sampai saya sudah doa kok tidak dikabulkan. Lah ini namanya istijal. Tergesa-gesa. Seolah-olah kita ini memaksa Allah segera mengabulkan doa kita. Lah di saat istijal inilah, di saat kita ini tergesa-gesa, ingin tergesa-gesa dikabulkannya doa, di saat itulah pintu-pintu langit tertutup untuk kita. Maka di antara syarat doa itu tidak boleh istijal. Harus tetap yakin. Lah kapan? Allah yang maha tahu. Jadi dikatakan oleh para ulama, terkadang tuh kenapa? Apa hikmah bukan kenapa? Kita nggak boleh tanya kepada Allah kenapa. Apa hikmah kita ini doa, ada seorang hamba doa belum dikabul-kabulkan? Karena Allah tuh tahu di antaranya
ini hamba mau kembali kepada Allah kalau punya masalah saja. Kalau dia nggak punya masalah, merasa nggak punya masalah, bukan nggak punya masalah, merasa nggak punya masalah, ya sudah lupa kepada Allah. Maka Allah tahu sengaja itu oleh Allah SWT diakhirkan itu, pengkabulan doa diakhirkan karena Allah tahu ini hambaku kalau tak kabulkan sekarang, maka dia langsung berhenti doa, berhenti amalan, berhenti tahajud. Sedangkan saya ini masih menyukai suara dia, saya menyukai dia kembali kepada saya, maka tidak saya kabulkan sekarang. Nanti kalau dia ini sudah paham apa itu hakikat doa, lah baru saya kabulkan. Terkadang tuh seperti itu. Atau bisa juga kita ini seperti anak kecil. Anak umur 12 tahun minta mobil. Apa ndak boleh yo? Boleh. Anak umur 10 tahun, 12 tahun, 8 tahun minta mobil boleh, tapi kan belum layak untuk itu gitu loh. Lah begitu pula terkadang kita ini di hadapan Allah seperti anak kecil. Allah tahu kita ini belum kuat untuk dikasih harta yang banyak. Kita minta rezeki yang luas, minta harta yang banyak, minta macam-macam. Padahal Allah tahu dalam hati kita ini kalau dikasih itu semua, hati kita nggak kuat. Akhirnya harta bukan menjadikan kita ini dekat kepada Allah, menjadikan orang yang tambah cinta kepada Allah, sibuk dengan Allah. Tapi dengan dikasih harta banyak, tambah sibuk dengan harta, jauh dari agama. Maka Allah kasih sedikit sesuai kebutuhan kita. Karena Allah tahu kita belum kuat untuk dikasih harta yang banyak. Karena dianggap seperti kita ini anak kecil yang minta harta yang banyak begitu. Sehingga yang terjadi bukan kebaikan, malah akan merusak diri kita sendiri. Maka ini Allah Maha tahu. Jadi Allah tidak kabulkan bukan Allah belum tidak dengar. Tapi Allah tidak kabulkan apa yang kita minta ya karena kita ini belum kuat. Belum derajatnya untuk dikasih harta yang luas, harta yang banyak begitu. Tetapi perlu dipahami bahwa di sini bukan berarti doa kita ini tidak ada gunanya, tidak. Dalam sebuah hadis itu di kitab Al-Jami'us Shaghir karya Imam Suyuti rahimahullah, nanti akan didatangkan seorang hamba di hari kiamat. Kemudian dikasih pahala yang begitu banyak. Sehingga hamba itu heran. Ya Allah, ini pahala dari mana? Perasaan saya nggak pernah amal begitu banyak ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ini adalah doa-doa kamu di dunia yang tidak aku kabulkan di dunia, tidak aku berikan di dunia, aku simpan di akhirat. Maka di akhir hadis baginda Nabi SAW menyebutkan, hamba tadi berharap begitu senangnya, berharap semua doa-doanya di dunia tidak dikabulkan di dunia. Ini loh, makanya orang itu kalau pemahaman mengenai agama itu benar, pemahaman mengenai akhirat itu benar, ternyata walal akhiratu khairul laka minal ula, tetap akhirat itu, kebahagiaan akhirat, derajat di akhirat, kesuksesan di akhirat itu jauh lebih baik daripada semua kesuksesan yang ada di dunia. Jadi kalau kita ini paham, kita sudah berdoa, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengasih apa yang kita minta, Allah tetap maha adil. Allah tetap maha adil, nanti akan disimpan di akhirat. Maka dalam sebuah hadis kurang lebihnya, dikabulkannya doa itu, ini poin ketiga, adalah ada kalanya dikasih apa yang kita minta, ada kalanya Allah tidak kasih apa yang kita minta, tapi Allah hindarkan kita dari musibah-musibah dan bencana. Dirubah oleh Allah.
Apa yang kita mohon tidak dikasih, tapi Allah hindarkan kita dari musibah-musibah dan bencana. Dan yang ketiga, yaitu Allah simpan di akhirat. Maka orang tuh kalau sudah bisa berdoa kepada Allah, dan dia paham apa itu doa, dan dia paham apa itu hakikat doa, dan dia paham apa hasil yang nanti Allah simpan, apa hasil yang nanti Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa, maka walaupun tampaknya doa itu tidak ada hasilnya, dia akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lapang dada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwa doa itu tidak akan sia-sia. Nah, kemudian yang terakhir, sangka baik kepada Allah. Sangka baik kepada Allah. Pasti. Nah, tadi kalau mungkin kita tidak dikabulkan apa yang kita minta tadi, terkadang kita dihindarkan dari musibah-musibah. Ini harus sangka baik kepada Allah. Lah yang tadi mau saya janjikan tadi, di antara syarat doa itu apa? Yakin yang benar. Yakin yang benar. Kemudian di antara syarat doa dikabulkannya doa itu makanan yang halal. Ya Mu'ad atib mat'amaka tustajab da'watuka. Begini Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Mu'ad, wahai Mu'ad, bersihkan makanan kamu dari yang haram, maka doa-doa kamu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan Sayyidina Mu'ad ini orang yang sangat makbul doanya. Kemudian di antara, jadi syarat doa itu tidak istijal tadi, tidak istijal. Kemudian diharapkannya doa dikabulkan adalah cari waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, kondisi-kondisi yang mustajab. Selesai sholat 5 waktu di malam hari, kemudian di Mekah, di Madinah, di dekat kuburnya orang-orang soleh. Kemudian juga kondisi-kondisi yang mustajab, fi sabilillah, dalam perjalanan haji, di kala hujan. Nah, ini termasuk kondisi-kondisi yang mana doa-doa itu dikabulkan. Jadi ini kurang lebihnya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah SWT selalu bimbing kita semua, selalu menganugerahkan pemahaman kepada kita semua dan taufik kepada kita semua, sehingga menjadikan kita ini hamba-hamba yang 24 jam merasa selalu berhajat kepada Allah, sehingga 24 jam selalu senantiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.